Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syamsiah, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata yang telah saya lakukan sesuai dengan modul 1.1 penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di kelas dan di sekolah. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas yang saya rasakan. Saya belajar banyak mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian saya juga melakukan koreksi terhadap sistem belajar saya di kelas, dan juga saya menemukan ide-ide tentang implementasi pendidikan yang menuntun. Setelah melakukan perubahan, saya merasakan anak-anak lebih bersemangat belajar, mereka lebih aktif. Anak yang selama ini hanya diam bahkan terlihat tidak konsentrasi dalam belajar pun sudah terlihat berubah dan mulai bisa aktif mengikuti pelajaran. Terlihat lebih antusias, mereka lebih berani dalam mengemukakan pendapat dan pembelajaran pun terasa sangat menyenangkan. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa apa yang telah saya lakukan keliru. Ternyata anak bukanlah kertas kosong yang dapat kita isi dengan sesuai harapan kita, melainkan anak lebih memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita hanya menuntun, menumbuhkan potensi-potensi yang telah ada pada anak. Pendidikan yang kita berikan hendaknya mengikuti sistem Among dan asas trilogi pendidikan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada akhirnya, saya mencoba melakukan perubahan-perubahan, di antaranya melakukan perubahan pada cara saya mengajar. Kalau selama ini saya mengajar lebih kepada teacher center, tapi sekarang saya ubah menjadi student center, di mana anak-anak mencari sendiri atau menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang saya berikan. Kemudian saya merancang kegiatan pembelajaran berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman, dengan cara mengenalkan pemikiran berbasis IT. Materi pun saya sesuaikan dengan lingkungan anak. Misal saat siang hari anak-anak terlihat bosan, saya ajak anak-anak bermain pesawat soal di lapangan. Selanjutnya, saya lebih sabar membimbing dan mengarahkan anak untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya berikan. Sumber belajar pun anak bebas memilih dari mana saja mereka bisa belajar selain dari modul ajar yang saya berikan. Tidak memberikan hukuman jika ada anak yang tidak mengerjakan tugas, tetapi lebih kepada pendekatan mencari tahu apa alasannya, dan akhirnya anak akan membuat kesepakatan sendiri, dan anak menyadari sendiri kesalahannya. Terakhir, mewujudkan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan menggembirakan melalui permainan. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan, saya akan lebih berinovasi dan kreatif lagi dalam merancang kegiatan pembelajaran agar lebih menyenangkan dan berpihak pada anak. Menyusun media ajar yang sesuai dengan kondisi anak sehingga materi mudah dipahami, lebih sering memberikan motivasi serta semangat dan pujian agar anak merasa diperhatikan dan dihargai hasil belajarnya. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik merubah cara saya memandang anak. Mereka memiliki keunikan masing-masing, sehingga setiap anak tidak dapat disamakan, dan tugas saya untuk menuntunnya untuk menumbuhkan karakter-karakter baik dalam diri anak, menumbuhkan rasa percaya diri anak dan kemampuan berbicara pada anak dengan presentasi hasil belajar di depan kelas, kemudian memulai dan menutup pelajaran dengan berdoa dipimpin oleh anak laki-laki secara bergiliran setiap kali kegiatan belajar. Dan kegiatan belajar menggunakan IT, misalnya video pembelajaran, Google Workspace for Education, Oasis, dan Canva for Edu. Berikut foto bercerita dari seluruh rangkaian kegiatan yang telah saya lakukan untuk modul 1.1, mulai dari perencanaan, penerapan, dan refleksi. Tahap perencanaan dimulai dengan berdiskusi bersama teman sejawat dan menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan. Pelaksanaan, anak bebas memilih sumber belajar dari mana saja yang mereka sukai.
Anak berdiskusi di kelas melatih kerjasama dan saling menghargai pendapat teman. Anak berani mengemukakan pendapat dengan presentasi ke depan kelas untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan anak. Setiap anak laki-laki akan mendapatkan gilirannya masing-masing memimpin doa pada saat memulai dan menutup pelajaran secara bergilir untuk menanamkan nilai kehidupan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Refleksi terhadap kegiatan yang sudah saya lakukan. Yang pertama, tantangan. Masih ada murid yang malu kalau diminta untuk presentasi di depan kelas. Kemudian saya menemukan solusi, yaitu dengan cara melatih mereka untuk berani ke depan dengan memberikan motivasi serta apresiasi. Berikut testimoni dari murid dan rekan guru terhadap perubahan yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia. Nama saya Dianisa Nurulita. Dan nama saya Dewi Kurniati. Kami dari kelas 92 ingin menjelaskan testimoni tentang Ibu Samsiah. Ibu Samsiah dikenal dengan orangnya yang asik, ramah, dan juga baik. Ketika Ibu Samsiah mengajar di kelas kami, dia selalu ceria dan gembira. Ibu Samsiah menjelaskan materi dengan jelas, detail, dan juga mudah untuk dipahami. Karena itu kami jadi suka pelajaran IPS karena yang mengajar Ibu Samsiah. Ketika kami bosan, Ibu Samsiah mengajak kami bermain kuis. Kami menjawab pertanyaan dengan kuisis model paper. Kami pun berlomba-lomba untuk menjawab soal karena bisa melihat hasil di layar. Sekian testimoni dari kami. Semangat Ibu Sam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jauhari, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, Kepala SMP Negeri 1 Tanjung Lubuk, akan menyampaikan testimoni tentang sosok seorang Samsiah Sarjana Pendidikan, guru mata pelajaran IPS pada Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Tanjung Lubuk, sehubungan dengan kegiatan beliau mengikuti calon guru penggerak Angkatan 9. Ibu Samsiah Sarjana Pendidikan yang kesehariannya di Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Tanjung Lubuk adalah guru mata pelajaran IPS. Sosok seorang Ibu Samsiah Sarjana Pendidikan, aktivitas beliau di saat mengajar di kelas adalah merupakan sosok yang bertanggung jawab, yang begitu empati dengan siswanya, baik siswa yang sekaligus perwaliannya ataupun siswa pada mata pelajaran IPS yang dia ampu, di mana beliau sangat kreatif di dalam memberikan pelajaran terhadap siswa. Hal ini jelas terlihat dalam penyampaian materi-materi yang beliau sampaikan kepada siswa itu dengan berbagai metode yang ia gunakan, baik secara manual atau konvensional maupun menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran, baik aplikasi Canva, aplikasi Quizzes, dan lain sebagainya. Dan juga beliau begitu terlihat jelas memotivasi siswa-siswanya agar terus dapat konsentrasi dan semangat mengikuti mata pelajaran yang dia berikan. Dia berikan pelajaran sesuai dengan kondisi dan keadaan siswa yang ia hadapi. Kalau sekiranya siswa di saat pada jam-jam pelajaran terakhir sudah terkesan menurun staminanya, sudah enggan mengikuti pelajaran, beliau membawa anak-anaknya keluar kelas. Terus dengan berbagai kolaborasi ia lakukan dalam kegiatan belajar tersebut, sehingga anak-anaknya dapat menikmati pelajaran itu juga sambil dengan begitu akrab pelajaran tersebut ia sajikan di luar kelas. Kepada Ibu Samsiah Sarjana Pendidikan, kami menyampaikan saran kiranya untuk dapat terus meningkatkan kemampuan dan kompetensinya,
agar terus dapat memacu diri dalam mengupdate pengetahuan, mengikuti berbagai kegiatan yang dapat menambah pengalaman-pengalaman dan kemampuannya, baik yang nanti akan bermanfaat bagi dirinya sendiri, kepada siswanya, dan teman-teman gurunya di Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Tanjung Lubuk. Itu hal yang sudah menjadi kebanggaan kita di sekolah ini. Kehadiran Ibu Samsiah itu sangat berarti dan begitu banyak telah memberikan pembebasan dalam kegiatan pembelajaran. Dan salah satu hal yang menjadi catatan kami sebagai kepala sekolah di sini, sejak hadirnya beliau di sekolah ini, beliau saya tunjuk sebagai koordinator digitalisasi dan publikasi. Jadi masalah pembelajaran yang menyangkut dengan digitalisasi, penggunaan perangkat komputer, dan dalam hal-hal IT lainnya, saya mempercayakan kepada beliau karena benar-benar dia kemampuannya untuk hal-hal yang seperti ini di atas katakanlah kawan-kawannya yang lain di sekolah ini. Jadi kita juga banyak belajar dari beliau. Demikian, tetap semangat dan terus belajar, dan salam kompak serta sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.